A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel Alifa Maulana. Di sini saya akan menganalisis dari PT Trakindo. Persamaan dasar akuntansi per 2 Februari 2015. Membayar gaji 2 karyawan sebesar Rp4.100.000. Analisisnya yaitu modal berkurang Rp4.100.000 dan kas berkurang Rp4.100.000. 3 Februari membayar biaya servis kendaraan sebesar Rp1.000.000. Analisisnya yaitu modal berkurang Rp1.000.000 dan kas berkurang Rp1.000.000. 5 Februari menerima pendapatan jasa sebesar Rp2.500.000. Analisisnya yaitu modal bertambah Rp2.500.000 dan kas bertambah Rp2.500.000. 9 Februari membeli perlengkapan sebesar Rp5.500.000. Dibayar tunai Rp2.000.000, sisanya dibayar kemudian. Analisisnya yaitu perlengkapan bertambah Rp5.000.000, kas berkurang Rp2.000.000, dan hutang usaha bertambah Rp3.500.000. 11 Februari membayar hutang bank sebesar Rp5.000.000 dan bunga sebesar Rp320.000. Analisisnya yaitu hutang bank berkurang Rp5.000.000, modal berkurang Rp320.000 dan kas berkurang Rp5.320.000. 12 Februari menerima pendapatan jasa sebesar Rp4.500.000. Kas bertambah Rp4.500.000, modal bertambah Rp4.500.000. 16 Februari membeli perlengkapan sebesar Rp3.200.000 secara tunai. Analisisnya yaitu perlengkapan bertambah Rp3.200.000 dan kas berkurang Rp3.200.000. 19 Februari menerima pelunasan dari pelanggan sebesar Rp1.700.000. Analisisnya yaitu kas bertambah Rp1.700.000 dan piutang usaha berkurang Rp1.700.000. 23 Februari membayar beban telepon dan air sebesar Rp800.000. Analisisnya yaitu kas berkurang Rp800.000 dan modal berkurang Rp800.000. 25 Februari pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.000.000. Analisisnya yaitu modal berkurang Rp1.000.000 dan kas berkurang Rp1.000.000. 27 Februari menerima pendapatan jasa sebesar Rp2.800.000. Dibayar tunai sebesar Rp1.200.000. Sisanya dibayar kemudian. Analisisnya yaitu kas bertambah Rp1.200.000, piutang usaha bertambah Rp1.600.000 dan modal bertambah Rp2.800.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Itan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal dari PT Trakindo bersama dasar akuntansi per Februari 2015 dalam rupiah. Sebelumnya sudah dianalisis oleh rekan saya Aurel, dan di sini saya akan menjelaskan secara langsung tentang cara membahas tentang tabel bersama dasar akuntansi atau jurnal akuntansi. Nah, di sini tabel itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu meliputi kas, piutang usaha, perlengkapan kendaraan, peralatan, dan pasiva itu utang usaha, utang bank, dan modal. Nah, dan di awal itu ada modal keseluruhan pada tanggal 2, yaitu ada kas 21.400.000, piutang usaha 6.500.000, perlengkapan 3 juta, kendaraan 28 juta, peralatan 16 juta, utang usaha, utang bank 21 juta. Dan jadi modal itu bisa 53 dari jumlah aktiva dikurangi pasiva menjadi 53.900.000. Keterangannya saldo awal. Nah, di soal tanggal 2 itu tertulis beban gaji untuk menggaji karyawan. Jadi analisisnya modal berkurang, kas bertambah. Modal berkurang 4.100.000, kas berkurang 4.100.000. Jadi SO itu saldo. Jadi 21 modal awal dikurangi beban gaji, karena di tabel itu kalau dikurangi itu ada kurungnya. Itu seperti tanggal 2 itu buka kurung 4.100.000, tutup kurung. Jadi itu artinya berkurang. Jadi 21.400.000 dikurang 4.100.000, hasilnya 17.300.000. Habis itu piutang usaha karena tidak ada penjumlahan atau pengurangannya jadi turun 6.500.000, 3 juta, 28 juta, 16 juta, utang bank 21 juta, dan modal. Jadi modal itu seperti yang kita bahas tadi, saldo awal dikurangin beban gaji. Jadi saldo awal modal dari pasiva itu 53.900.000 dikurangi 4.100.000, hasilnya 49.800.000. Nah, lanjut ke tanggal selanjutnya, tanggal 3. Keterangannya tanggal 3 itu modal berkurang, kas berkurang. Seperti tanggal 2 pembahasannya. Saldo dari tanggal 2 itu 17.300.000. Nah, di analisis nomor 3 itu tanggal 3 itu terdapat modal berkurang 1 juta, kas berkurang 1 juta. Jadi caranya seperti kayak di atas, 17.300.000 dikurang 1 juta. SO-nya 16.300.000, dan piutang usaha turun, perlengkapan turun 3 juta, kendaraan turun 28 juta, peralatan 16 juta, utang usaha, utang bank turun 21 juta. Nah, jadi 49.800.000 itu dikurangi 1 juta. Nah, itu 1 juta itu buat biaya servis kendaraan. Keterangannya biaya servis kendaraan. Oke, tanggal 5 itu dijumlahin saldo tanggal 3 sama 5 itu jumlahin. Jadi hasilnya 18.800.000, piutang usaha turun 6.500.000, dan lainnya turun, dan modal hasilnya 51.300.000. Lanjut tanggal 9. Analisisnya perlengkapan bertambah 5.500.000, kas berkurang 2 juta, utang usaha bertambah 3.500.000. Seperti yang sudah terangin tadi, ketika ada kurung itu artinya berkurang,
atau penjualan itu berkurang. Jadi saldonya tanggal 9 itu berkurang 18.800, berkurang 2 juta, hasilnya 16.800. Di aktiva tadi perlengkapan tadi bertambah 5.500. Jadi saldonya 3 juta bertambah 5.500 menjadi 8.500. Kendaraan turun, hutang usaha turun, hutang bank turun, dan modal turun menjadi 51.300. Lanjut ke tanggal 11. Tanggal 11, hutang bank berkurang 5 juta, beban bunga berkurang 320.000, kas berkurang 5.320. Ketika ada kurung itu artinya itu dikurang, ketika tidak ada kurung berarti ditambah. Jadi saldonya tanggal 11 itu 11.480 dari 16.800 dikurang 5.320. Dan yang lain itu turun ketika tidak ada penjumlahan atau pengurangan, turun menjadi hutang bank berkurang 5 juta. Jadi 21 juta dikurangi 5 juta menjadi 16 juta. Dan saldonya dikurangi 320 menjadi 50.980. Dan pada tanggal 11 itu keterangannya beban bunga bank. Lanjut ke tanggal 12. Kas bertambah 4.500, modal bertambah 4.500. Seperti yang tadi, kalau ditambah itu enggak ada kurungnya, kalau ada kurung itu berkurang. Dan seperti caranya tadi ya, 11.480 ditambah 4.500 menjadi 15.980. Pada tanggal 12 turun 6.500, perlengkapan turun, kendaraan turun, peralatan turun, hutang bank turun, dan modal bertambah 4.500. 50.980 bertambah 4.500. Itu dari pendapatan jasa yang hasilnya 55.480. Lanjut ke tanggal 16. 16 itu analisisnya perlengkapan bertambah 3.200, kas berkurang 3.200. Kas berkurang kalau berkurang itu dikurung, ada kurung itu. Jadi cara pengerjaannya, saldo dari tanggal 12 itu dikurangin tanggal 16 menjadi 12.780, dan piutang usaha turun, dan perlengkapan itu bertambah 3.200. Jadi saldo dari tanggal 12 bertambah 3.200 yang hasilnya 11.700. Dan yang lain turun. Lanjut tanggal ke 19. Kas bertambah 1.700, piutang usaha berkurang 1.700. Jadi tanggal 19 itu saldo dari tanggal 16 itu bertambah 1.700, dan hutang itu berkurang 1.700. Jadi saldo dari tanggal 16 itu pada kas 700, dan hutang itu berkurang 1.700. Jadi saldo dari tanggal 16 itu pada kas itu 12.780 ditambah 1.700 menjadi 14.480. Piutang usaha 6.500 dikurangi 1.700 menjadi 4.800, dan yang lain itu turun, tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Lanjut ke 23. Kas berkurang 1.800, modal berkurang 800. Kas berkurang 800, ada tanda kurung, modal bertambah 1.800. Modal berkurang 800, kas berkurang 1.800. Jadi saldo dari tanggal 23 itu hasilnya 13.680. Piutang usaha turun, semua turun kecuali modal berkurang 800. Jadi
55.480 dikurangi 800.000, jadi 54.680. Lanjut tanggal 25, modal berkurang 1 juta, kas berkurang 1 juta. Tanggal 25, jadi saldo dari tanggal 23 dikurangi 1 juta pada kas. Menjadi saldonya 12.680. Pada modal 54.680 dikurangi 1 juta. Itu keterangan prive. Oke, tanggal 23 itu keterangannya itu beban telepon dan air. Lanjut ke tanggal 27. Kas bertambah 1.200.000, piutang usaha bertambah 1.600.000, modal bertambah 2.800.000. Kas bertambah 1.200.000, piutang usaha bertambah 1.600.000, modal bertambah 2.800.000. Jadi saldonya pada tanggal 27 yaitu 13.880.000, piutang usaha 6.400.000, aktiva 11.700.000, kendaraan 28 juta, peralatan 6 juta pada aktiva. Di pasiva ada utang usaha 3.500.000, utang bank 16 juta, modal itu 56.480 juta. Jadi aktiva sama pasiva itu jumlah masing-masing dan ketemu hasilnya 75.980 di aktiva, pasiva 75.980. Itu harus sama, di aktiva sama pasiva harus sama. Jadi ketika kalian mendapati di aktiva sama pasiva itu berbeda, itu kalian harus ulang lagi, dikoreksi lagi. Jadi pasiva sama aktiva itu jumlah akhirnya itu harus sama. Oke, sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rosita Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tata cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, tentu saja kita akan membuat judul terlebih dahulu. Yang baris pertama dari judul tersebut adalah nama perusahaan. Baris keduanya jenis laporan, dan baris yang ketiga adalah periodenya. Jadi judul di sini adalah PT Trakindo laporan laba rugi periode 27 Februari 2015. Buat yang belum tahu rumus laporan laba rugi itu apa, jadi jumlah pendapatan jasa dikurangi jumlah beban usaha. Pendapatan jasanya bisa dilihat dari tabel yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Pendapatan jasanya terdiri dari Rp2.500.000, Rp4.500.000, dan Rp2.800.000. Semua itu dijumlahkan dan totalnya adalah Rp9.800.000. Setelah pendapatan jasa atau total pendapatannya sudah dijumlahkan, kita akan beralih ke beban usaha. Beban usaha ini banyak contohnya seperti beban gaji, beban sewa, beban servis kendaraan, beban telepon, dan air. Nah, di soal ini bebannya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada beban gaji Rp4.100.000, beban servis kendaraan Rp1.000.000, beban telepon dan air Rp800.000. Semua beban ini kita jumlahkan dan totalnya adalah Rp5.900.000. Kembali ke rumus awal, yaitu pendapatan jasa dikurangi jumlah beban usaha. Jadinya Rp9.800.000 dikurang dengan Rp5.900.000. Hasilnya adalah Rp3.900.000. Karena di perusahaan ini ada berhutang dan hutangnya berbunga sebesar Rp320.000, jadi kita masukkan di sini adalah beban di luar usaha atau beban bunga bank. Laba bersih operasional Rp3.900.000 dikurangkan dengan beban bunga bank Rp320.000. Jadi hasil akhir dari laba bersih usaha tersebut adalah Rp3.580.000. Oke, itu adalah penjelasan tata cara membuat laporan laba rugi dari perusahaan ini. Sekian.
Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Maudy Azhar Arifati. Di sini saya akan mengerjakan laporan perubahan ekuitas dari PT Trakindo per 27 Februari 2015. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Yang pertama itu kita harus tahu modal awal dari PT Trakindo. Nah, modal awal dari PT Trakindo itu Rp53.900.000. Kemudian kita tambahin nih laba bersihnya. Laba bersih dari PT Trakindo itu sebesar Rp3.580.000. Setelah itu teman-teman masukin price-nya. Price itu pengambilan pribadi pemilik perusahaan dari uang perusahaan. Nah, price dari PT Trakindo ini sebesar Rp1.000.000. Nah, jangan lupa nih di price-nya ini dikasih tanda kurung di awal sama di akhirnya. Nah, rumus perubahan ekuitasnya itu modal awal ditambah kenaikan ekuitas. Cara mencari kenaikan ekuitas itu gimana sih? Nah, teman-teman ini kurangin aja laba bersih dikurangin price, yaitu laba bersihnya Rp3.580.000 dikurang price Rp1.000.000. Nah, hasilnya Rp2.580.000. Setelah itu kalian kasih garis di bawah hasilnya itu. Kenapa dikasih garis? Kita akan langsung menambahkan modal awal dengan kenaikan ekuitas, yaitu modal awalnya Rp53.900.000 ditambah kenaikan ekuitas Rp2.580.000, yaitu hasilnya Rp56.480.000. Lalu teman-teman kasih keterangan sebagai modal akhir per 27 Februari 2015. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah dapat sampai modal akhir per 27 Februari 2015, berarti laporan ini sudah selesai karena laporan perubahan ekuitas itu cuma sampai di situ saja. Nah, dan nanti yang kita pakai itu hasil modal akhirnya, yaitu Rp56.480.000. Nah, teman-teman jangan lupa nih di hasil akhirnya itu dikasih garis 2 di bawah hasilnya itu. Halo semua, perkenalkan saya Dominika Meganternita dari kelas 11 S2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang neraca pada PT Trakindo, yang dimana sebelah kirinya ini sebuah aktiva dan kanannya itu pasiva. Di sebelah kiri saya yaitu aktiva lancar. Yang pertama berupa kas yang memiliki jumlah Rp13.880.000, piutang usahanya yaitu Rp6.400.000, perlengkapannya yaitu Rp11.700.000. Jadi jumlah aktiva lancarnya yaitu Rp31.980.000, yang dimana lagi di sebuah aktiva ini terdiri juga dari aktiva tetap, dimana ada dua, yaitu kendaraan dan peralatan. Kendaraannya memiliki jumlah Rp28.000.000, peralatannya Rp16.000.000. Jadi jumlah aktiva tetapnya yaitu Rp44.000.000. Berarti total aktivanya Rp75.980.000. Di sebelah kanannya ada pasiva, yang dimana pasiva ini utang operasional. Utang operasional itu terdiri dari utang usaha dan utang bank. Utang usahanya yaitu Rp3.500.000, utang banknya Rp16.000.000. Dijumlahkan berarti jumlah utangnya berupa Rp19.500.000. Modalnya berupa jumlah Rp56.480.000. Berarti total pasifanya Rp75.980.000.